warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini dalam pelajaran survei pemetaan. Nah, di sini kali ini kita akan belajar tentang alat jenis optik. Yang pertama di sini adalah jenis alat sifat datar. Nah, ini contohnya alat sifat datar. Ini alat sifat datar generasi kedua, yang generasi pertamanya adalah yang ini. Alat sifat datar disebut juga alat leveling atau waterpass. Lebih sering di orang dalam pengukuran itu menyebutkannya sebagai alat waterpass. Alat waterpass ini adalah tipe dumpy level atau tipe kekar. Kenapa disebut tipe kekar? Ini antara teropong dengan landasannya itu tidak bisa berubah, tetap. Dia menyatu, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini ini teropong, di sini yang ini adalah landasannya. Landasan teropongnya menyatu dengan teropong. Makanya dia disebut alat tipe kekar. Konstruksi alat ini yang pertama adalah teropong. Ini teropong. Di sini ada yang disebut lensa okuler, di mana kalian akan melihat isi teropong melalui lensa okuler. Kemudian objek yang kalian lihat akan dilihat melalui lensa objektif. Di sini lensa objektif. Nah, kemudian di sini ada tombol yang bisa diputar. Apakah ini? Ini adalah skru pengatur fokus. Agar kalian bisa melihat objek dari lensa objektif, bisa kalian lihat dari sini, dia jelas atau buram. Kalau buram kalian putar sampai terlihat jelas. Nah, yang ini adalah skrup untuk menggeser sedikit ke arah horizontal. Karena dia tidak bisa berputar, tapi bisa digeser sedikit ke arah horizontal melalui skrup ini dengan ini. Ini fungsinya sama, kedua skrup. Nah, di balik ini, di sisi yang satunya lagi, bisa kalian lihat. Nah, di sini ada apa ini? Ini adalah nifo. Ini namanya nifo. Di sini nifo tabung. Kelihatan di sini ada nifo tabung dan ini ada nifo kotak. Ini nifo kotaknya di sini. Ini nifo kotaknya, di sini nifo tabungnya. Ini untuk alat tipe kekar. Alat waterpass yang lain kita bisa lihat lagi. Ini Ibu ambilkan lagi, ini juga sama. Alatnya tipe kekar. Hanya di sini tipe kekarnya, walaupun teropong dengan landasan alatnya ini dia menyatu, satu plat, tapi di bawah plat dia bisa diputar ke arah horizontal. Nah, di sini kalian lihat ada skala horizontalnya. Ini ada skala horizontalnya. Ini ada skala horizontalnya yang bisa berputar. Bisa diputar ini. Yang lainnya sama fungsinya. Yang ini lensa okuler. Yang ini lensa objektif. Yang ini skru pengatur fokus. Yang ini adalah skru untuk menggeser sedikit ke arah horizontal. Di sisi sebelahnya, kalian lihat di sini juga ada yang namanya nifo tabung. Di sini ada nifo tabungnya. Di sini nifo tabungnya ada gelembungnya.
Kemudian di sini ada nivo kotaknya. Nah, ini secara konstruksi bisa kalian lihat. Nah, sekarang ini yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah kaca pembesar untuk melihat skala horizontal di bawah landasan ini. Ini adalah kaca pembesar untuk melihat skala di dalam landasan alat waterpass yang ini. Ini tipe Karen. Ini namanya alat waterpass Karen. Kita lihat lagi alat yang lain. Di sini ada tipe jungkit. Ini alat tipe jungkit, tapi di sini jungkitnya tidak terlihat. NAK2 ini sebetulnya alat tipe jungkit yang sudah mempunyai pendulum. Pendulumnya ada di mana? Pendulumnya ada di dalam teropong. Untuk mengecek pendulum, di sini ada tuas. Tuas ini kalau kita tekan, kemudian kita balikan lagi, dia akan menggoyangkan pendulum supaya tergantung bebas. Di sini kelihatannya banyak sekali tombol-tombol. Tombol apakah ini? Mirip dengan yang lain. Di sini ada lensa okuler, ada lensa objektif, kemudian ini yang di atas ini namanya visir, yang ini skrup pengatur fokus, supaya objek yang kalian lihat ada lebih jelas. Kemudian di sini ada nivo. Nah, ini nivo kotak, di sini ada nivo kotaknya. Dan nivo kotak, kemudian nivo tabungnya di mana? Nivo tabungnya ada di sisi yang satunya. Di sini, di kotak yang ini, nah ini kotak yang ini isinya adalah nivo tabung. Di mana kita melihat nivo tabung? Nivo tabung yang di dalam sini, supaya terlihat, ini bisa kalian atur, yang ini, untuk mengarahkan cahaya ke arah nivo tabung di dalam sini. Nivonya kalian lihat melalui lensa yang ini. Di sini kalian bisa lihat nivo tabungnya. Kalau yang ini tadi lensa okuler untuk melihat objek dalam teropong. Kemudian yang ini untuk melihat nivo tabung. Skrup yang ini kacamata yang satu lagi, ini untuk melihat skala horizontal. Skrup yang lainnya, yang ini, nah ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini dengan yang ini satunya ini adalah gerak halus horizontal, skrup gerak halus horizontal. Yang ini, yang tengah adalah pengunci gerakan halus horizontal. Pengunci horizontalnya di sini, kalau sudah dikunci, ini tidak akan bisa ke kiri ke kanan. Dia terkunci. Tapi kalau belum dikunci, di sini dia bisa bergeser kiri kanan. Tuh kan, bisa geser kiri kanan. Seperti itu. Kemudian ini di bawahnya ada apa? Di sini ada skrup 1, 2, dan 3. Ada 3 buah skrup. Untuk apa skrup ini? Skrup ini adalah skrup pengatur nivo. Supaya antara plat dasar dengan plat alat dia bisa mendatar. Jadi bagaimana cara mendatarkannya? Kalian harus melihat nivo kotaknya yang ini, nivo kotak yang ini, gelembungnya ada di tengah. Nanti bagaimana caranya nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat konstruksinya dulu. Ini namanya alat Wildt NAK2. Ada lagi, di sekolah kita itu banyak alat-alat waterpass. Yang ini namanya alat Sokia. Sokia B20. Nah, ini alat
Waterpass sama juga, tapi jenisnya Sokia B20. Kita lihat sisi sebelah kanannya. Ini lensa okuler. Ini lensa objektif. Kemudian ini yang namanya visir. Dan ini adalah skrup pengatur fokus. Kemudian yang ini adalah gerak halus horizontal. Di sisi yang satunya lagi bisa kita lihat. Nah, di sini ada, ini apa ini? Ini isinya cermin. Agar pengukur yang dari sini, dia bisa melalui cermin, bisa melihat nivou kotak yang ada di bawah ini. Nah, ini nivou kotaknya ini nivou kotak di bawahnya. Dengan melalui cermin, surveyor atau juru ukur, dia bisa melihat langsung, matanya melihat objek dari sini, melihat nivou dari cermin yang ini. Yang bawah ini 3 buah skrup untuk mengatur gelembung nivou kotak. Setelah nivou kotak berada di tengah, baru kita boleh mengukur. Kita lihat lagi jenis yang lainnya. Ini jenisnya jenis pentax. Kita bisa lihat di sini adalah pentax. Ini waterpass pentax. Waterpass pentax. Nah, di sini ini sama. Ini adalah lensa okuler. Di sini lensa objektif. Kemudian di sini adalah nivou kotak. Yang ini cermin untuk melihat nivou kotaknya. Kita sisi satunya lagi, kita lihat. Nah, di sini ada skrup pengatur fokus. Kemudian di sini adalah skrup gerak halus horizontal. Nah, di sini skalanya ada di mana? Skala horizontalnya ada di sini. Ini bisa berputar. Dan kalian melihatnya dari celah ini. Ini ada celah. Di sini angka skala akan terlihat lewat celah sini. Di bawahnya sama ada 3 buah skrup. Skrup ini adalah skrup ABC yang mengatur nivou kotak. Sama ya dengan yang tadi. Ini jenisnya jenis otomatis. Nah, ini ketinggalan ini. Ini apa ini? Ini visir untuk mengarahkan teropong kepada target. Kita bisa dilihat arahnya itu melalui visir. Kita lihat lagi jenis yang lainnya. Yang sering digunakan untuk beberapa perusahaan adalah jenis ini. Kalau tadi namanya Sokia, yang ini Sokisa. Sokisa B2. C3. Ini Sokisa C3. Kalau yang tadi B20, yang ini Sokisa C3. Konstruksinya sama. Yang paling atas ini visir. Kemudian di sini lensa okuler, di sini lensa objektif, yang ini skrup pengatur nivou. Salah, bukan pengatur nivou, ini skrup pengatur fokus. Ya, tadi salah Ajril ya. Ini skrup pengatur fokus. Kemudian di sini ada skrup gerak halus horizontal. Kita lihat sebaliknya. Di baliknya sama, ada cermin untuk melihat nivou kotak. Kemudian ada nivou kotaknya. Di sini ada skrup gerak halus horizontal. Nah, di sini, nah ini ada ini nih. Ini apa ini? Ini adalah kacamata untuk melihat skala horizontal.
ini ada di sini. Kalian melihat skalanya ada di sini. Setelah itu, yang ini sama skrup, 3 skrup ABC untuk mengetengahkan nivou kotak. Ya. Ternyata sama ya, alatnya mau yang tipe dumpy, mau tipe tilting level ataupun automatic level, itu sama. Ini tipenya tipe otomatis atau automatic level. Ada lagi? Nih, ini alat apa ini? Sama, alat water pass. Tapi di sini mereknya Topcon. Nah, di sini ini lensa okuler, lensa objektif, ini visir, kemudian di sini ada nivounya, kemudian ada cermin untuk melihat nivou. Di sini adalah skrup untuk gerak halus horizontal. Di arah sebaliknya, sini ada skrup pengatur fokus. Di sini skrup penggerak halus horizontal. Dan di sini, nah ini adalah skala lingkaran horizontal. Dari mana kita bisa melihat skala lingkaran horizontalnya? Dari sini. Nah ini ada satu tanda. Nah, ada garis ke bawah, dia menandai angka, dia akan membaca angka di dalam skala horizontal ini. Jadi kalian tinggal melihat garisnya, dia tepat pada angka berapa, nah itulah sudut horizontalnya. Ini 3 buah skrup pengatur nivou. Nah, setelah kalian lihat, ternyata banyak sekali ya alat yang ada di sekolah kita. Ada berapa alat tadi? Ayo. Banyak kan alatnya? Sekarang kita lihat ada alat yang ini. Ini alat yang paling baru yang sekolah punya. Ini alat Nikon. Water pass Nikon. Water pass otomatis Nikon. Seperti apa? Sama. Di sini ada visir, ada lensa okuler, ada lensa objektif, kemudian ada skrup pengatur nivou, skrup pengatur fokus, kemudian ada nivou kotak, ada skrup gerak halus horizontal, dan ada di sini adalah skrup pengatur nivou kotak. Di sini untuk skala horizontalnya kalian melihatnya dari mana coba? Oh, yang ini tidak ada. Tidak terlihat di sini. Skala horizontalnya langsung dilihat dari teropong. Nah, jadi begitulah semua kalian kalau misalnya menggunakan alat water pass ini, kalian harus menghafal semua konstruksi-konstruksi ini untuk apa dan fungsinya bagaimana. Misalnya skrup ini namanya apa, kemudian fungsinya apa. Yang ini namanya apa, fungsinya apa. Yang ini namanya apa, fungsinya apa. Nah, berdasarkan konstruksinya, kalian harus bisa menghafal semua fungsi skrup-skrup yang ada di alat water pass ini. Pada dasarnya, walaupun tadi Ibu memperlihatkan banyak macam-macam alat water pass, tapi semuanya sama. Kalian menggunakan alat yang manapun juga hasilnya akan sama. Nah, alat water pass ini biasanya didirikan di atas statip. Nah, ini namanya statip. Ya, nah ini namanya statip. Kalau kalian akan menggunakan alat water pass,
kalian harus memasang statifnya setinggi dada, ya. Baru alatnya itu dipasang di atas statif. Nah, alatnya dipasang di atas statif dan jangan lupa dikunci. Kalau tidak dikunci nanti alatnya bisa jatuh. Jadi di sini harus dikunci yang keras sehingga alatnya tidak perlu jatuh. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan bagaimana caranya mengatur nifo. Nah, di sini kita berlatih menggunakan tribrah. Alat ini namanya tribrah. Di sini supaya Ibu bisa menjelaskan bagaimana cara kalian mengatur nifo nifo kotak. Di sini kita menggunakan tribrah. Nah, tribrah ini kita lihat di tribrah ini ada skrup, 3 skrup. 1, 2, 3. Sebaiknya kalau nifonya ada di sini, kita berdiri di arah sebelah sini atau di sebelah sini. Bisa di arah ini atau ini. Kalau kita misalnya kita berdiri di sisi yang sini, ya, kita berdiri di sisi sini, berarti di sebelah kanan kita, kanan kiri ini, sebelah kiri, di sebelah kiri kita namanya skrup A, di sebelah kanan skrup B, di sini skrup B, ini, yang ini skrup B, ini A, ini B. Kemudian yang di seberang kita ini skrup C. Kalau kita akan mengetengahkan nifo kotak, kita boleh memutar skrup A dan B bersamaan. Memutarnya bisa ke arah ke sini, keluar ke sini, dari sini ke sini. Kalau yang ini dari sini ke sini, berarti yang ini juga dari sini ke sini, berlawanan arah. Jadi masuk ke dalam semua. Kalau memutarnya dari sini ke arah sini, keluar semua, dua-duanya. Jadi 2 skrup di hadapan kita, itu kita putar bersamaan. Kita coba ya, kita putar bersamaan. Gelembungnya saya putar di sini masuk ke dalam. Gelembungnya mengarah kemana? Ternyata gelembungnya tidak kemana-mana. Berarti kalian salah memutar. Tidak bisa ke arah dalam. Kita putar sebaliknya. Jadi putar berlawanan arah ke arah luar. Kita coba lagi. Ke arah luar. Dia akan kemana larinya? Dia akan searah dengan skrup C. Ini skrup C. Gelembung berada di sini, dia searah satu garis dengan skrup C. Ini skrup C. Setelah satu garis dengan skrup C, baru kita menggunakan skrup C bisa ke arah kiri, searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, kita putar. Di sini Ibu memutarnya searah jarum jam supaya gelembung itu pindah ke tengah. Kalau misalnya gelembung itu tidak pindah ke tengah, berarti kalian putar ke arah sebaliknya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan memutar ke arah jarum jam, gelembung pindah ke tengah. Tapi belum benar-benar di tengah. Dia masih menyentuh lingkaran yang di dalam. Yang di dalam sini ada lingkaran merah, gelembungnya masih menyentuh. Nah, kita harus memutar lagi skrup A dengan B, yang ini bersamaan, ke arah dalam. Nah, sampai gelembung benar-benar berada di tengah. Setelah itu, selesailah kita menyiapkan alat waterpass ini.
baru kita boleh mengukur atau melakukan pengukurannya. Nah, sampai di sini apakah masih belum jelas? Kalau belum jelas, silakan kalian mengajukan pertanyaan di kolom chat Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.